Bab 11. Tidak apa, Salma. Jika memang kita sedang berdua, kamu jangan terlalu menjaga jarak denganku. Aku harap kamu bisa menjadi temanku dan juga sahabatku. Kalau kamu butuh teman untuk berbagi cerita, datanglah padaku. Biar aku bisa menjadi teman curhatmu, ujar Mas Rian. Mas Rian sepertinya ingin dekat denganku dan juga anakku. Mungkin juga karena ia teringat terhadap anaknya dan merasa kesepian sehingga Mas Rian seperti itu. Tapi tidak mengapa, sebab aku juga merasa bersalah kepadanya. Biarkanlah, sekarang aku akan membayar kesalahanku yang dulu mumpung ada kesempatan, biar aku tidak terus merasa bersalah kepadanya. Terima kasih kalau begitu, Dok. Mas, saya permisi dulu ya, mau kembali ke ruangan Anissa. Aku pamit untuk yang kedua kalinya. Iya, silahkan Salma. Mas Rian mempersilahkan aku pergi dari ruangannya. Aku pun segera pergi dari hadapan Mas Rian menuju ruangan Anissa. Aku takut kalau Anissa menangis mencariku. Sehingga aku berjalan agak cepat. Sesampainya di dalam ruangan Anissa, ternyata anakku masih terlelap. Semenjak anakku masuk rumah sakit, dia memang banyak tidur, mungkin efek dari obat kali ya. Aku pun membuka barang bawaanku yang tadi sempat aku beli saat menjual cincin. Aku memberikan oleh-oleh yang tadi aku beli kepada suster yang menunggui anakku itu. Sus, ini ada sedikit makanan untuk cemilan. Terima kasih ya suster, karena suster telah mau menunggu anakku, ujarku. Sambil memberikan bungkusan yang telah aku persiapkan semenjak di toko kue tadi. Oh, terima kasih ya bu, padahal ibu gak usah repot-repot, sahutnya sambil menerima pemberian dariku. Gak repot kok, cuma sekalian lewat aja. Terima kasih ya sus, telah menjaga anakku. Ucapku berterima kasih untuk yang kedua kalinya. Setelah mengucapkan terima kasih kepadaku, Suster Mary pun pergi dari hadapanku. Kini hanya tinggal aku dan anakku yang ada di ruangan itu. Aku pun menghampiri anakku dan menggenggam tangan mungilnya. Aku menangis di hadapan anakku. Aku mengingat semua perbuatan Mas Arya terhadap aku dan juga Anissa, putrinya. Mas Arya sudah tidak peduli terhadap kesehatan Anissa anaknya, tetapi ia malah sedang enak-enakan berpacaran dengan seorang wanita. Bahkan Mas Arya sampai membelikan perhiasan untuk kekasihnya itu. Tetapi untukku dan juga Anissa tidak ada perhatiannya sama sekali. Jangankan mencari kami, menanyakan jabat saja tidak. Bu Sari yang merupakan nenek anakku pun tidak ada kekhawatirannya terhadap anakku ini. Padahal ia juga tahu kalau Anissa sedang sakit. Dek, mulai sekarang kita hidup berdua saja. Kita lupakan ayahmu dan keluarganya yang memang tidak peduli sama kita. Aku berkata lirih sambil mencium punggung tangan anakku. Bob Rian, Salma, andai kamu tahu perasaanku, rasa di hati ini tidak pernah berubah, walaupun dulu kamu pernah menolakku. Salma, jika saja kamu tahu, semenjak kamu menolakku waktu itu, aku masih tetap mencintaimu sampai saat ini. Aku sengaja pergi kuliah ke luar negeri hanya supaya aku bisa melupakanmu. Namun, rasa cinta di dalam hatiku ini tidak bisa dipungkiri kalau aku masih merasakan debarannya. Salma, asal kamu tahu dulu aku kembali ke Indonesia hanya untuk menemuimu. Padahal waktu itu aku sudah bekerja menjadi dokter di rumah sakit terbesar yang ada di luar negeri sana. Dulu setelah aku menyelesaikan studiku dan aku mendapat kerja di luar negeri, aku berharap sekali kamu mau menerimaku, tapi ternyata kamu telah memiliki suami. Hancur rasanya hatiku saat itu, hingga sulit rasanya untuk melanjutkan hidupku. Asal kamu tahu, Salma, saat aku sedang merasakan patah hati, aku bertemu dengan seorang wanita yang wajah dan tingkahnya sangat mirip denganmu. Kalian bagaikan pinang dibelah dua. Kalian bagaikan orang yang kembar identik, tetapi dari orang tua yang berbeda. Namanya adalah Aisyah. Aku pun kemudian mendekatinya sebab aku tidak ingin kehilangan jejaknya serta tidak ingin keduluan seperti kamu yang telah dimiliki orang lain. Aku pun mengajak kenalan padanya dan dia pun mau berkenalan denganku, bahkan dengan senang hati.
2 bulan kemudian aku pun menyatakan cinta padanya. Ternyata kali ini rasa cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Aisyah pun menerima cintaku. Kemudian kami menikah setelah setahun lamanya. Kami menjalin kasih. Setahun setelah pernikahan kami, Aisyah dinyatakan positif hamil. Aku dan keluarga kami pun sangat bahagia. Namun, aku harus menanggung kepiluan yang amat sangat pada saat istriku melahirkan seorang putri. Istriku meninggal karena pendarahan. 2 hari kemudian, anakku pun menyusul ibunya karena gagal jantung. Duniaku seketika seakan hancur saat 2 orang yang sangat aku sayangi malah pergi meninggalkanku. Aku saat itu hancur, daun dan rasanya tidak ada kekuatan lagi untuk aku bangkit dari keterpurukan ini. Tapi dengan cinta dan kasih sayang dari keluargaku yang selalu mendampingiku dan terus memberi motivasi padaku, membuat aku mulai bangkit dan bersemangat lagi. Aku bahkan sudah mau bekerja lagi, tetapi aku tidak mau lagi bekerja di luar negeri. Aku ingin bekerja di negaraku sendiri. Aku pun bekerja di rumah sakit Medika ini atas saran dari temanku, karena ia juga memiliki saham di rumah sakit ini. Dia menempatkanku di rumah sakit ini sebagai salah satu dokter spesialis anak sesuai profesi saat di luar negeri. Di rumah sakit ini, aku merasa tidak kesepian dan malah memiliki semangat untuk hidup. Aku bisa bertemu dengan anak-anak kecil yang memang sangat aku sukai. Aku menyayangi anak-anak yang sedang berobat di rumah sakit ini seperti kepada anakku sendiri. Aku menganggap mereka anak, bukannya pasien. Sehingga dengan rasa cinta dan kasih serta izin Allah, mereka cepat sekali sembuh kembali. Hingga saat itu, aku bertemu dengan seorang bayi perempuan yang sangat mirip sekali dengan anakku. Ternyata dia adalah anakmu, Salma. Kamu adalah orang yang selama ini namanya masih berada di hati. Kasihan Salma, sepertinya ia sedang ada masalah keluarga. Soalnya aku memperhatikan dia menunggu anaknya yang sakit hanya seorang diri tanpa didampingi suaminya. Bahkan, dia pergi ke sana-sini untuk mengurus keperluan anaknya seorang diri. Dia selalu menitipkan anaknya kepada suster kalau dia akan pergi untuk mengurus sesuatu yang sekiranya di luar rumah sakit. Aku kasihan sama dia yang begitu pontang-panting sendirian. Andai kamu itu istriku, Salma, tidak akan aku membiarkan kamu menanggung semuanya seorang diri. Kenapa suamimu tidak kasihan padamu? Apakah dia tidak mencintaimu? Kalau memang dia tidak menginginkanmu lagi, biar aku saja yang menggantikannya, Salma. Aku akan sangat mencintaimu, Salma. Terimalah aku menjadi pengganti suamimu. Jika memang suamimu itu tidak baik untukmu, aku rela walau hanya menjadi yang kedua di hatimu. Salma, jujurlah padaku, bagaimana sesungguhnya kehidupan rumah tanggaku. Tetapi mulai sekarang aku akan terus mengawasimu, Salma. Aku tidak akan membiarkanmu hidup di dalam kesusahan. Semoga saja kita berjodoh suatu saat nanti. Aku akan terus menunggumu, Salma. Salma, alhamdulillah hari ini anakmu sudah bisa pulang. Semoga saja selalu sehat ya, Salma. Mas Rian memberitahuku kalau Salma telah pulih kesehatannya. Alhamdulillah ya Mas, sahutku. Setelah aku beritahu kalau anakku sudah bisa pulang, aku pun segera berkemas. Kemudian aku menitipkan Anissa kepada Mas Rian. Soalnya aku akan membayar sisa pengobatan Anissa selama seminggu di rumah sakit ini. Bu Salma, maaf untuk kekurangan biaya Ananda Anissa sudah ada yang membayarnya. Soalnya di sini sudah tertera lunas. Ungkap petugas kasir rumah sakit Medika ini. Loh, siapa yang membayarnya, Mbak? Sedangkan aku baru saja mau bayarnya. Tanyaku heran. Bab 12. Maaf Bu, orangnya meminta untuk dirahasiakan. Si petugas menjawab pertanyaanku tentang siapa orang yang telah membayarkan biaya kekurangan pengobatan anakku ini. Ya ampun, siapa ya orangnya? Kalau aku tahu orangnya, mungkin aku akan sangat berterima kasih kepadanya. Aku bergumam dalam hati. Aku memikirkan siapa orang yang telah membayar biaya pengobatan anakku. Aku merasa heran, kenapa ia tidak mau aku mengetahuinya. Tidak mungkin suamiku juga yang membayarnya, soalnya dia tidak tahu kalau Anissa dibawa ke rumah sakit ini. Ya sudah, kalau begitu
Apa aku boleh minta tolong kepada Mbak? Tolong sampaikan ucapan terima kasihku kepadanya ya Mbak. Karena aku tidak dapat menyampaikannya secara langsung, soalnya Mbak tidak memberitahuku siapa orang yang telah membayarnya. Aku meminta tolong kepada petugas kasir tersebut supaya dia menyampaikan ucapan terima kasihku kepada orang yang telah membantuku itu. Iya, Bu. Pasti akan saya sampaikan kalau bertemu. Si petugas kasir menyahut ucapanku. Terima kasih ya, Mbak. Kalau begitu aku pamit dulu ya, pamitku. Setelah pembayaran yang tidak jadi itu, akhirnya aku kembali ke ruangan Anissa. Aku ingin segera membawa Anissa pulang, tapi aku bingung aku harus membawa Anissa pulang kemana. Sedangkan aku saja sudah berniat tidak akan kembali ke rumahnya Mas Arya. Bahkan aku sudah membawa semua pakaianku dan juga Anissa. Sesampainya di ruangan tempat Anissa, aku melihat kalau Mas Rian sedang menggendong anakku. Ia bahkan mengajak Anissa bercanda sampai Anissa tertawa mengeluarkan suara. Aku tersenyum saat melihatnya. Mereka berdua sedang asik bercanda. Mas, sini Anisanya. Aku mau membawa dia pulang, ajakku. Kamu sudah selesai membayarnya, Salma? Ya sudah, kalau begitu ini Anisanya. Salma, kamu mau aku antar pulang? Mas Rian menawarkan diri ingin mengantar kami pulang. Gak usah Mas, aku mau naik taksi saja, sahutku. Jika sampai Mas Rian mengantarku pulang, otomatis dia akan tahu kalau aku sedang ada masalah dengan suamiku dan itu akan membuatku malu. Makanya aku menolak tawarannya karena sekarang aku sedang bingung mau pergi kemana. Aku gak mau ada penolakan, ujarnya. Sambil membawa semua barang-barangku. Mas, gak usah ngantar aku, biar aku pulang sendiri. Aku merengek supaya ia tidak mengantarnya. Tapi Mas Rian tidak peduli dengan ucapanku. Ia malah terus saja berjalan sambil membawa barang-barangku. Semua orang yang aku lewati memperhatikanku, bahkan para suster saling lirik dengan suster yang lainnya. Mungkin mereka heran kenapa aku membututi Mas Rian, bahkan seperti orang yang sedang mengejarnya. Sesampainya di parkiran yang khusus petugas rumah sakit, Mas Rian menyimpan semua barangku di bagasi mobilnya. Setelah itu, Mas Rian membukakan pintu mobil sebelah kiri, sedangkan ia duduk di kursi kemudi. Aku pun mau tidak mau masuk ke dalam mobilnya, sebab semua barangku sudah berada di dalam mobilnya. Mas, kenapa kamu ngotot banget sih ingin mengantarku pulang? Padahal dari tadi aku sudah menolaknya, cecarku. Merasa kesal dengan apa yang dilakukan Mas Rian. Sudah, gak usah berisik. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu pulang sendirian. Aku bukan suamimu yang tega membiarkan anak serta istrinya berjuang seorang diri. Aku seorang pria yang bertanggung jawab, bukan pria pecundang macam suamimu. Mas Rian menjawab ucapanku, bahkan ia mengomentari sikap Mas Arya suamiku yang tidak ada pertanggungjawabannya terhadap anak serta istrinya. Aku pun menuruti semua keinginannya untuk mengantarku pulang, tapi memangnya dia tahu kalau aku sudah tidak mau pulang ke rumah lamaku. Terserah Mas Rian sajalah, mau bawa aku kemana, yang penting jangan kembali dibawa ke rumahku. Rumah kamu di mana? Tanya Mas Rian saat dalam perjalanan. Aku nggak mau pulang ke rumah lama, Mas. Aku menolak untuk pulang ke rumah yang ditempati Mas Arya. Aku tidak mau masuk ke lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Aku juga sudah tidak mau melanjutkan biduk rumah tanggaku dengan lelaki zalim seperti Mas Arya. Aku ingin pergi menjauh dari mertua nyinyir macam Bu Sari. Pokoknya aku ingin menjauhi orang-orang yang tidak bermoral seperti mereka. Aku ingin hidup mandiri, hanya ada aku dan juga Anissa anakku. Terus kamu mau pulang kemana? Apa ada tempat lain yang ingin kamu datangi? Tanya Mas Rian. Aku juga nggak tahu mau kemana, Mas. Yang pasti aku ingin meninggalkan suamiku. Aku sudah mantap ingin berpisah darinya. Aku mau mencari kontrakan yang sekiranya nyaman untuk kami berdua, Mas. Mas bisa membantuku mencarikan aku kontrakan kan? Tanyaku. Setelah aku membiarkan alasan kenapa aku tidak mau pulang ke rumah, baiklah aku akan membantumu. Kalau kamu memang sudah memutuskan untuk berpisah dengan suamimu, aku akan mencarikan kamu tempat tinggal yang layak buat kalian berdua.
Mas Rian berkata kalau dia mau membantuku. Aku merasa bahagia saat mendengar Mas Rian mau membantuku mencarikan tempat tinggal. Sehingga aku tidak perlu repot mencari sendiri. Mas Rian melajukan kendaraannya dengan kecepatan sedang. Kemudian ia membawaku ke sebuah rumah yang bangunannya sebegitu mewah. Kemudian ia memarkirkan mobilnya setelah pintu gerbang dibuka oleh seorang satpam. "Ayo turun Salma, ngapain bengong saja?" ucap Mas Rian yang sudah membukakan pintu mobil sebelah kiri. Serta dia sudah berdiri di sampingku. "Ini rumah siapa, Mas? Rumah kamu? Kenapa kamu bawa aku ke rumahmu? Aku kan minta kamu buat mencarikan rumah untuk tempat tinggal aku, Mas. Kenapa kamu bawa aku ke rumahmu?" Tanyaku heran. "Sekarang kamu mendingan turun dulu, nanti kita bicarakan semuanya di dalam, oke?" Sahut Mas Rian. Ia mengajakku turun dari mobilnya dan masuk ke dalam rumah mewah tersebut. Kedatangan Mas Rian disambut oleh para pelayannya, tapi mereka bingung saat melihat kedatanganku. Entah mengapa mereka seperti itu, tetapi mereka seakan berkesima dengan kehadiranku. "Non Aisyah, Anda masih hidup?" tanya salah seorang pelayan yang usianya paling tua. "Mbok, ini bukan Aisyah, tapi ini Salma, temanku semasa SMA." Mas Rian memberitahu siapa aku kepada si mbok tersebut. "Ya ampun, Aden, kok mirip banget ya? Mbok mengira Nona ini adalah Non Aisyah yang kembali hidup. Ternyata orang mirip Non Aisyah," sahut si mbok. Setelah itu aku dipersilahkan duduk, kemudian aku disuguhkan makanan dan minuman yang belum pernah aku rasakan selama berumah tangga dengan Mas Arya. Semua itu sungguh menggiurkan buatku, tetapi mulai dari sekarang dan seterusnya aku tidak akan lagi menahan perutku untuk memakan apa yang aku mau. Selama makanan itu halal dimakan. Kini aku memiliki harta, aku mampu membeli makanan apapun untuk memanjakan perutku. Selamat tinggal lapar, selamat tinggal hidup susah, selamat tinggal suami zolim dan mertua jahat. Aku kini tidak mau lagi berada di antara kalian. Selamat tinggal masa lalu, gumamku dalam hati. "Salma, ayo dimakan makanannya, jangan malah dilihatin saja. Apa kamu tidak suka dengan semua ini? Kalau memang kamu tidak menyukainya, biar nanti aku menyuruh Simbo untuk menggantinya sesuai dengan apa yang kamu mau." Mas Rian menyuruhku mencicipi makanan yang disuguhkan Simbo barusan. "Iya Mas, aku akan memakannya, kamu jangan mengganti makanannya. Aku suka kok semua ini," sahutku sambil menjamil satu buah kue dan memakannya. Mas Rian tersenyum saat melihatku memakan kue yang disuguhkan asistennya, sedangkan ia sedang menggendong Anissa yang tertidur di pangkuannya. "Nah, begitu dong, makanan itu untuk dimakan bukan untuk diliatin. Kalau kamu mau melihat, mending pandang aku aja." Mas Rian memulai gombalannya seperti saat masih SMA dulu. "Ih, apaan sih kamu, Mas? Ngegombal saja biasanya." "Aku sudah tua tahu," kataku sambil tersipu. Aku merasa malu saat digombalin Mas Rian seperti itu.